Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. It's time for us to study about English with me, Miss M. Before starting our lesson, let's begin our lesson by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In this chapter, we're still talking about chapter 1. It's all about expressing opinion. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang teks-teks ungkapan memberi pendapat, meminta pendapat, dan merespon sebuah pendapat. Expressing opinion. Expressing opinion dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang asking for opinion, meminta pendapat. Yang kedua yaitu tentang giving opinion, memberikan pendapat. Yang ketiga yaitu tentang responding opinion atau menanggapi pendapat. Untuk bertanya meminta pendapat, asking for opinion dibagi menjadi 2 yaitu formal and informal. Untuk giving opinion dibagi juga menjadi 2 yaitu formal dan informal, yaitu secara resmi dan tidak resmi. Untuk responding opinion, memberikan respon terhadap sebuah opini, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama yaitu agree, setuju, atau disagree, tidak setuju. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu asking for opinion, meminta pendapat. Untuk meminta pendapat dalam kegiatan bentuk formal, kita bisa mengawali kalimat kita dengan kata would you give me your opinion? Maukah kamu memberikan opini kamu on terhadap titik-titik. Nah, bahasannya terserah kamu. Kalau misalnya kamu tentang bahasa Inggris, maka kamu akan bilang would you give me your opinion about English, on English, atau what are your view, apa pendapat kamu tentang titik-titik. Do you have any idea bla bla bla, kamu punya ide tentang sesuatu, atau bagaimana, what is your feeling about, bagaimana perasaan kamu tentang bla bla bla. Untuk informal situation, kita bisa menggunakan beberapa introduction sentence, kita bisa menggunakan beberapa awal kalimat. Jadi ini belum selesai kalimatnya, tentangnya apa baru. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? Nah, tentangnya kamu idenya apa yang kamu ingin tanyakan. Kalau kamu misalnya punya handphone baru, maka kamu bisa bilang what do you think about my new phone? Atau bisa juga kamu menggunakan kata what do you think of? Apa yang kamu pikirkan tentang? What is your opinion? Apa pendapat kamu about bla bla bla, tentang bla bla bla. How about, kalau yang ini biasanya kamu sudah memutuskan sebuah pendapat, atau do you think bla bla bla. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita melihat meminta pendapat untuk situasi formal. Kamu bisa awali kalimat kamu dengan would you give me your opinion on my homework. Ini yang akan kita bahas tentang PR-nya. Atau what is your view, what are your views about on president election. Kalau kita mau bertanya tentang pendapat kita seseorang tentang pemilihan presiden, do you have any idea about next holiday? Kita mau liburan, terus kita mau tanya pendapat kamu, apa kamu punya ide nggak untuk liburan yang akan datang? Dan contohnya ada yang berikutnya. Kalau untuk informalnya, kamu punya handphone baru, kamu bisa tanya, pendapat lo gimana nih tentang handphone baru gue, gitu ya. Then you can say, what do you think about my new phone? Atau kamu bisa, pendapat kamu tuh bahasa Inggris gimana sih? Susah, gampang, atau gimana? So you can ask your friend, what is your opinion about English? Atau kamu bisa, do you have any idea about next holiday? Ketika ingin membicarakan tentang liburan yang akan datang. Atau ketika kamu ingin menonton film dan kamu langsung nanya, how about watching Naruto movie? Bagaimana kalau kita nonton film Naruto? Atau do you think that they will win the game? Atau ketika kamu tanya, apa kamu mikir kalau mereka itu akan memenangkan sebuah pertandingan? Maka kita akan memberikan pendapat ketika ada orang yang meminta pendapat. Memberikan pendapat sendiri dibagi menjadi 2 yaitu formal dan informal. Kalau untuk formalnya kita bisa mengawali dengan kalimat I personally believe, I personally consider, in my own point of view, if I have my view. Atau untuk informal situation, in my opinion, English is easy. Kalau menurut kamu, in my opinion, your new bag is really cool. Atau kamu bisa awali dengan in my point of view, dalam
pandangan saya, atau kalau bilang what do you think about, someone say what do you think about my gym bag, oh I think your bag is awesome, atau what do you think about the next winner in Indonesian Idol, I believe that Tiara will win the game, something like that. Ketika seseorang memberikan pendapat, maka respon kamu ada dua. Yang pertama, responnya bisa jadi agree, setuju, atau disagree, tidak setuju. Ketika kamu mengatakan setuju, maka kamu tentang pendapat seseorang itu kamu bisa bilang I think so, saya pikir iya, atau kamu bilang that's right, ya betul, that's true, betul, I agree with you, saya setuju sama kamu, that's a good idea, ide yang bagus. Atau ketika kamu menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain, kamu bisa menyatakan dengan kata I don't think so, saya rasa nggak kayak gitu. Atau kamu bisa kamu bilang I disagree with you, saya nggak setuju sama kamu. Atau kamu juga bisa bilang I'm sorry to say that I have the opposite opinion, maaf kalau saya harus bilang kalau saya itu punya pendapat yang berbeda sama kamu. Nah, contoh-contoh dialognya. What do you think about my song? Wow, I think that was awesome, I like your song. Tahu between Elsa, Anna, do you think the coronation party will be great? Yes, Elsa, I think so. Or this one, Guntur, what do you think of the food? It's very delicious, I like it very much. How is the pudding? Is it good? Yeah, it's yummy. Itu sudah memberikan sebuah pendapat. Di atas adalah contoh-contohnya. Oke, ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. This is the end of our lesson. I hope you can understand the material that I gave to you. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillah. Praise be Allah. Thank you for your attention.